Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andini Saskia Putri, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas mengenai tutorial dan cara penggunaan video media pembelajaran melalui aplikasi VN. Nah, caranya gampang banget loh teman-teman. Kita hanya perlu menggunakan handphone saja. Handphone ini bisa berupa iOS ataupun Android. Nanti saya akan sertakan di deskripsi untuk iOS ataupun Android. Silahkan simak video berikut teman-teman. Saya akan membahas mengenai runtutan cara penggunaan dan tutorial membuat video pembelajaran melalui aplikasi VN. Poin-poin yang penting ini yang pertama teman-teman, kalian harus mencari wallpaper background yang nanti akan digunakan ketika kita sudah melalui proses pengeditan di aplikasi VN ya. Nah, kalian bisa cari di aplikasi Pinterest seperti ini. Lalu kalian klik pencarian. Bisa seperti ini ya teman-teman. Background kelas sekolah. Nah, seperti ini boleh teman-teman pakai kata estetik atau yang lainnya. Nah, contohnya bisa seperti ini. Kalian bisa pilih sesuka hati mau yang mana. Nah, saya contoh ambil yang ini ya teman-teman. Lalu klik 3 titik di atas untuk mengunduh. Seperti itu. Oh, ini bisa. Sekali lagi. Nah, selanjutnya langkah kedua, kalian juga harus mempersiapkan video yang nanti akan kalian gunakan sebagai proses pengeditan. Video ini berupa pemaparan materi ya teman-teman yang nanti akan digunakan untuk pembelajaran. Oke, selanjutnya mengenai aplikasi VN. Aplikasi VN ini kita cari di Play Store ya. Seperti ini. Lalu klik pencarian dengan tulisan VN. Kurang lebih aplikasinya seperti ini ya teman-teman. Apabila kalian belum install, maka download terlebih dahulu. Lalu kita buka aplikasi ini. Nah, ketika aplikasi ini sudah terinstall, kalian bisa login atau masuk. Tapi sebelumnya kita daftar dulu ya. Nah, daftarnya sama seperti aplikasi lain, bisa menggunakan email, nomor handphone, atau menggunakan Facebook dan Google, akun Google. Lalu kita selanjutnya klik tanda plus yang ada di bawah ya untuk menambahkan video. Nah, kita klik proyek baru. Yang pertama kita siapkan untuk background. Di bagian foto ya teman-teman, lalu kita cari di yang tadi kita sudah cari di bagian Pinterest. Nah, ini bisa dicari ya teman-teman, tadi contohnya ini. Kita klik, lalu kita klik tanda panah. Nah, ini terdapat beberapa kolom ya teman-teman. Yang paling bawah ini kolom untuk background yang nanti akan kita gunakan. Lalu di atasnya ada kolom mengenai video yang nanti akan kita masukkan ke dalam background ini. Lalu di atasnya lagi ada teks yang nanti kita akan gunakan untuk menambahkan kalimat atau menambahkan materi, seperti itu bisa kita gunakan. Lalu paling atas sendiri ada bagian lagu ini bisa menjadi background ya nanti teman-teman. Yang pertama mengenai background ini
bisa kita perpanjang dengan cara pertama mengeklik ini sampai seperti ini ya teman-teman, lalu kita geser ke kanan sesuai video yang akan nanti kalian gunakan. Apabila waktunya 1 menit ya maka background ini panjangnya harus 1 menit ya teman-teman. Apabila masih kurang, kalian bisa menggunakan seperti ini. Cara cepatnya kita klik duplikat. Nah, maka sudah 2 ya teman-teman videonya. Lalu setelah itu kita ke bagian atasnya ya teman-teman untuk menambahkan video. Video ini yang tadi sudah saya katakan, video ini dibuat sebelum kita menggunakan aplikasi ini. Nah, video ini berisi pemaparan materi yang akan kalian gunakan untuk membahas materi yang sudah disediakan. Kita klik, lalu kita klik video. Kita klik, tadi video saya sudah diedit di bagian itu ya teman-teman, di insert. Mana ya? Nah, mohon maaf teman-teman, ternyata salah menaruh di kamera. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman nanti. Ini belum ada suaranya ya teman-teman, jadi kalian bisa caranya seperti ini. Kita klik di bagian videonya, lalu kita ke bagian volume dan kita pasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sementara saya nonaktifkan suara dulu. Lalu setelah itu kita sesuaikan dengan waktu yang disediakan. Waktu yang ini video saya itu ada 6 menit 20 detik, jadi lumayan panjang ya teman-teman. Sedangkan background tadi baru 1 menit berapa detik, 1 menit ternyata sudah 2 menit 3 detik ya teman-teman. Lalu setelah itu di bagian video ini kita klik dan klik bagian chroma. Nah, chroma ini fungsinya untuk menghapus background ya teman-teman, untuk menyamakan. Tadi kalian jangan lupa membuat video dengan background yang sama dengan background yang akan dibahas. Maksudnya seperti ini teman-teman, ketika kalian membuat video, latar belakangnya harus bisa polos ya teman-teman, dan sesuai dengan warna background yang nanti akan digunakan. Ini tadi saya menggunakan warna putih, lalu backgroundnya ini warna hijau, jadi tidak sinkron ya teman-teman. Seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, apabila sudah terdeteksi, maka kalian bisa melakukan intensitas seperti ini. Wah, ini kalau ini semakin hilang. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau ini nyata. Nah, setelah itu kita klik tanda checklist. Lalu kita bisa masukkan di sini, terserah teman-teman mau masukkan di mana saja ya, bebas. Nah, seperti itu teman-teman. Apabila tidak ingin berubah backgroundnya pun tidak apa-apa, maka tingkat kecerahan ini pun tidak usah kita gunakan. Yang tadi chroma itu tidak usah digunakan dan boleh seperti ini ya. Lalu dipaskan di sisi mana suka hati kalian teman-teman, mau seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini ya contohnya teman-teman. Setelah itu kita bagian atas itu untuk menambahkan teks.
Nah, teks ini disesuaikan dengan ucapan kalian nih ya teman-teman. Contohnya kita sedang membahas teks prosedur. Bagian pertama ada pengertian teks prosedur. Jadi kita bisa menggunakan ini. Ini kalau mau pakai judul dengan deskripsi. Kalian bebas menggunakan seperti apa. Saya mengambil contoh ini. Nah, di sini kita klik teks prosedur. Lalu kita edit, terserah kalian mau menggunakan tipe seperti apa. Ini untuk memperbesar dan memperkecil tulisan ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa mencari warna yang akan kita gunakan atau warna yang kalian sukai. Saya akan mencontohkan dengan warna ungu putih. Lalu ini tampilannya bisa seperti ini ya. Ini letak ya teman-teman. Nah, kita paskan saja di tengah ini. Nah, teks prosedur. Setelah itu teman-teman, untuk durasi sendiri bisa kita sesuaikan dengan keinginan kalian atau sesuaikan dengan video yang sudah kalian buat. Seperti ini, cara menggesernya pun sama ya. Semua bagian yang ada dalam kolom ini kita geser ke kanan untuk menambahkan waktu, geser ke kiri untuk mengurangi waktu. Lalu contoh seperti ini. Dan seterusnya ya teman-teman, kita bisa tambahkan seperti pengertian atau segala macam bisa. Nah, untuk yang bagian atas merupakan background. Background ini kita ada musik, efek, dan merekam. Merekam itu dari suara asli ya teman-teman, suara kita sendiri. Nah, saya beri contoh bagian efek. Bagian efek ini juga sudah beberapa disediakan dari aplikasi VN ya teman-teman. Ada kartun, fast switch, funny, machine, ringy, dan seterusnya. Nah, kita kasih contoh ini ya teman-teman. Nah, kalau ini kita bisa tambahkan melalui video. Nanti kita klik yang bagian extra from video, atau kalian misalnya sudah mendownload instrumen yang berasal dari YouTube, kan itu dalam bentuk video ya teman-teman. Jadi kita menggunakan yang ini, extract from video. Kita klik, lalu kita cari lagunya tadi di bagian mana ya, di bagian download. Nah, ya contohnya teman-teman, saya ambil dari background live. Nah, kita klik OK. Kita tunggu sampai selesai. Ini ya teman-teman, memilih. Langsung kita klik memilih. Nah, kan sudah ada teman-teman. Untuk mengedit lagu ini kita bisa klik volume. Nah, volume ini mulai dari 0 sampai dengan 100 ya teman-teman. Bisa kalian atur sendiri. Dan ini ada bagian memudar masuk sampai di detik beberapa, dan ada memudar keluar. Setelah semua dirasa selesai, kalian klik selesai. Nah, kalian klik simpan ya teman-teman, dan boleh diklik yang bagian sini, simpan, dan jangan ingat ini. Nah, kita harus deskripsi segala macam. Nah, ini proses menyimpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Andini Saskia Putri dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik,
Kali ini saya akan membahas mengenai materi teks prosedur kelas 11. Bukankah kalian tidak asing lagi kan dengan teks prosedur? Karena teks prosedur ini juga sudah biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja. Yang pertama, mengenai pengertian teks prosedur. Ya, teks prosedur merupakan suatu langkah-langkah, aktivitas, ataupun kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Paham bukan dari pengertian ini? Jadi dapat disimpulkan bahwa teks prosedur itu merupakan suatu langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu kegiatan secara runtut. Nah, yang kedua, mengenai struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ada 4 ya teman-teman. Yang pertama, ada judul. Judul ini contohnya misal cara menggunakan setrika. Nah, itu judul ya teman-teman. Lalu yang kedua ada tujuan. Tujuan ini berisi apa itu fungsi atau kegunaan dari setrika. Atau kita menggunakan setrika itu untuk apa. Seperti itu ya teman-teman. Lalu yang ketiga, material. Material ini bisa berupa alat, bahan, ataupun cara melakukan sesuatu. Nah, yang terakhir ada penutup. Penutup ini seperti artinya merupakan kesimpulan. Kesimpulan dari kita melakukan prosedur apapun itu. Paham bukan? Paham belum? Sampai struktur teks prosedur. Nah, yang ketiga ada materi jenis-jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur kali ini ada 3 ya. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana ini hanya berisi 2 atau 3 langkah saja ya. Contohnya seperti yang tadi saya katakan, proses untuk mengoperasikan setrika. Oke, lanjut. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur kompleks ini terdiri dari banyak langkah dan jenjang untuk tingkat tahapannya atau prosesnya ya. Kalau yang tadi yang pertama kan sederhana hanya 3 langkah saja. Nah, ini lebih dari 3 ya teman-teman. Dalam artian banyak langkah. Contohnya, ada prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Jadi kalau sekarang kan proses tilang sendiri itu menggunakan elektrik kan ya. Jadi ketika nanti kita membayar pajak itu baru diproses secara keseluruhan. Nah, yang terakhir atau ketiga ada teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini merupakan teks yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Contohnya, cara menyalakan komputer. Tuh kan? Dan itu contoh menyalakan komputer itu kalian pasti sangat mudah dipahami kan ya. Bahkan ketika kita hanya menunjukkan ini tombol power. Nah, di situ kan berarti sangat sederhana dan mudah dipahami oleh teman-teman. Lalu, yang terakhir mengenai ciri teks prosedur. Ciri teks prosedur ini ada 7 ya teman-teman. Yang pertama, ada menggunakan kalimat perintah. Lalu yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, terdapat kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan ataupun kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan yang menyertakan waktu, tempat,
dan cara. Lalu yang terakhir, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Jadi ciri-ciri ini harus ada dalam sebuah teks prosedur ya teman-teman. Jika tidak, maka nanti kalian akan kebingungan kan, bukan? Akan kebingungan ataupun sedikit susah dalam mengerjakan sesuatu. Jadi teks prosedur ini digunakan untuk kita melakukan suatu hal secara runtut dari awal hingga akhir. Nah, seperti itu teman-teman. Apakah kalian paham mengenai materi ini? Dan nanti selanjutnya saya juga menyertakan salah satu contoh teks prosedur, yakni cara menggunakan masker alami beserta videonya teman-teman. Nanti kalian bisa lihat selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.